Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'ana ala lisanin arabiyyin mubin wa ja'alahu lisanan arabiyyan liya'qila minhun nas. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil arabi rasulina wa habibina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala fi muhkami tanzil ba'da an na'udza billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Alhamdulillah, yang kami hormati segenap guru dan staf dari SMK Muhammadiyah Gandong gitu. Mana? Gedong napa enggak? Andong. Oh, Andong. Oke. Dari masuknya Boyolali tapi dekat pinggir ya, dekat ke Sragen malahan. Oh, okay. Masya Allah. Ya, ini baru pertama kali dengar, jadi mungkin suatu saat nanti mudah-mudahan kami bisa silaturahmi ke sana. Mudah-mudahan sama panggilnya Pak Azam ya. Okay, sama Pak Azam niki, Pak Muazzam nih, kami kebetulan satu alma mater tapi saya nggak ketemu beliau karena mungkin beliau masuk saya sudah nggak ada di sana, nggak ada di Al Mukmin. Jadi kalau sama Ustadz Hizbullah masih ketemu, tapi kalau sama kami, Allah nggak sempat ketemu dulu. Tapi ala kulli hal, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala jadikan pertemuan kita ini pertemuan yang bermanfaat. Jadi pertemuan yang memberikan manfaat, memberikan ilmu. Baik itu ilmu yang sifatnya duniawi, lebih-lebih ilmu yang sifatnya ukhrawi. Jadi ini mungkin yang kita kasih muqaddimah terkait mungkin apa yang disampaikan beliau. Sebenarnya kami kepengen berikan secara teknis, tapi kayaknya kurang pas kalau nanti dibahas di ranah ini. Tapi lebih kami berikan motivasi secara umum dulu tentang kenapa sih harus bahasa Arab. Karena kalau kayak kita bicara bahasa, ya tentunya di ma'had kita nggak mungkin bahasa selain bahasa Arab, karena di kita memang fokusnya lebih ke belajar ilmu agama, sehingga memang fokus di sini bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Inggris mungkin di pondok-pondok lain sudah banyak lah, tapi kalau di sini insya Allah lebih fokus ke bahasa Arab, terutama bahasa Arab yang kita gunakan untuk memahami Islam. Ya. Barakallahu fikum, adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sekali lagi kami mengucapkan sangat bahagia sekali, sangat senang bisa menyambut adik-adik dengan mungkin tempat yang seadanya. Kalau biasanya pakai meja, pakai bangku, ya di sini lesehan semuanya, di masjid kita sambutnya. Jadi ya di aula ini mudah-mudahan ya tetap bisa maksimal, semuanya bisa mengikuti materi dengan baik. Baik, kita nanti insya Allah akan lebih banyak berbicara tentang motivasi belajar bahasa Arab. Adapun secara teknis nanti mungkin bisa saya sama guru-gurunya aja nanti mungkin berhubungan secara intens, nanti biar nanti mana yang bisa diterapkan, mana yang enggak nanti bisa biar dipilah-pilah seperti itu. Tapi secara umum kita akan berikan motivasi tentang kenapa kok belajar bahasa Arab sih, ya. Kenapa kok enggak bahasa lain aja, enggak bahasa Korea umpamanya, yang sekarang banyak orang seneng Korea ya. Kenapa kok enggak bahasa Jepang, atau kenapa kok enggak bahasa Inggris yang mungkin bahasa internasional ya. Kita mulai dari firman Allah Azza wa Jalla di surah Yusuf. Ya, kita mungkin materinya ada ya di sini, nanti bisa dicatat, kalau mungkin butuh softfile-nya nanti juga bisa saya kirim ke Pak Guru biar nanti bisa dimanfaatkan, bisa dilihat. Ya, Allah menyampaikan
Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Ini menarik sekali. Jadi Allah menyampaikan inna sesungguhnya kami anzalnahu, menurunkan Al-Qur'an, ya, menjadikan Al-Qur'an itu Arabiyyan, ya, bahasa Arab. Dengan bahasa Arab. La'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berakal. Kenapa kok di sini berakal? Ternyata kita lihat dari bahasa Arab ini bahasa yang paling kaya, bahasa ilmu pengetahuan. Jadi dari sisi gramatikal saja kita akan mengenal banyak ilmu. Contohnya ilmu nahwu. Ada yang sudah pernah kenal adik-adik di sini ilmu nahwu? Ya. Apa itu ilmu nahwu? Ada yang bisa mewakili nyampaikan? Monggo. Hah? Jadi ilmu nahwu itu ilmu yang fokus mempelajari harokat akhir satu kata. Ya. Ini dibaca un, dibaca an, dibaca in. Itu kita belajarnya ilmu nahwu. Maka kalau kita kenal kitab gundul itu artinya kitab yang nggak ada syakelnya, nggak ada harokatnya. Supaya kita bisa baca ini A, ini I, ini U, dibaca sukun, dibaca tanwin. Itu dari mana? Dari belajar ilmu nahwu. Ya. Ini pertama. Kemudian ilmu sorf. Ilmu sorf itu ilmu perubahan kata. Kalau dalam bahasa Inggris ada past tense, ada apa lagi? Hah? Selain past tense apa? Future. Nah, ada lagi apa? Pokoknya ada berapa perubahan. Kalau nggak salah cuma 3 saja ya di bahasa Inggris itu. Di bahasa Arab itu bisa sampai satu kata itu memiliki perubahan sampai 100. Jadi 100. Jadi dia satu kata itu dipecah bisa macam-macam, bisa sampai 100 perubahan. Jadi makanya nanti ada ilmu sorof yang fokusnya adalah mempelajari perubahan kata. Jadi doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum. Ada doroba, yadribu, dorban, wahuwa doribun, wadaka, madrubun. Sampai nanti banyak sekali contoh. Ya. Dan ini enggak terjadi di dalam bahasa lain. Yang ada cuma dalam bahasa Arab. Kalau di kita memukul, satu orang memukul ya memukul. Ya. 2 orang memukul tetap. 3 orang tetap memukul. Dalam bahasa Arab berbeda. Dia memukul perempuan berbeda dengan dia memukul laki-laki. Saya memukul orang pertama dengan kamu memukul ya orang kedua berbeda. Maka ini sangat kaya sekali. Yang itu menjadi disiplin ilmu sendiri. Nanti ada ilmu balaghah. Ilmu balaghah membahas tentang bagaimana membuat kata-kata itu indah sampai kepada pendengar. Jadi ada satu kata-kata makanya disebutkan Rasulullah menyampaikan apa? Inna minal bayani la sihra. Sungguh termasuk sihir itu adalah bayan, penjelasan. Orang jelaskan sesuatu itu bisa kayak tersihir. Gimana bisa kayak tersihir? Karena kata-kata yang dikemas begitu indah. Untuk mempelajari itu belajarnya pakai apa? Ilmu balaghah. Ada ilmu ma'ani, ada ilmu badi, ada ilmu bayan. Dulu Ustadz Azam saya yakin dulu di pondok juga belajar ilmu balaghah. Ya. Ada lagi ilmu arud. Ilmu arud itu untuk membuat syair. Jadi syair itu dari bait pertama sama bait kedua hurufnya harus sama. Huruf pertama harus sama kedua harus seimbang. Nah, ini belajarnya di ilmu arud. Ada nanti ilmu aswat tentang suara. Jadi bahasa Arab itu memperhatikan sampai per huruf. Jadi mengucapkannya kha itu dari mana, ha dari mana. Ya, makharijul huruf itu ada ahruful halqi, ada aqsal halqi, ada wastul halqi, ada adnal halqi. Wow, itu luar biasa. Dan ini enggak kita dapatkan di bahasa lain kecuali dalam bahasa Arab. Jadi luar biasa. Maka kenapa disebut ta'qilun, belajar bahasa Arab aja kita sudah menghabiskan waktu
yang sangat panjang sekali. Dan dengan bahasa Arab ini kita bisa mempelajari banyak sekali ilmu. Ya. Makanya kalau kita lihat, kalau adik-adik nanti baca sejarah ya, ternyata ilmu-ilmu yang sekarang di dunia berkembang itu kuncinya dulu dari umat Islam. Ya. Ditemukannya matematika, ditemukannya dasar-dasar ilmu fisika, dasar geologi, itu dari mana? Dari Islam. Ternyata sumbernya dari Al-Quran, dan Al-Quran berbahasa, maka Allah katakan la'allakum ta'qilun, supaya kalian itu berakal. Ini pertama, ya. Barakallahu fikum. Ya. Kita dapatkan di ayat lain di surah Toha ayat 113. Tadi di surah Yusuf, ya. Allah menyampaikan wa kadzalika anzalnahu Qur'anan Arabiyyah. Demikianlah kami menurunkan Al-Qur'an itu dalam bahasa Arab. Wa sarrafna fihi minal wa'id, ya. Dan kami menjelaskan berulang kali di dalamnya sebagian wa'id. Wa'id itu ancaman. Jadi ada al-wa'du wal wa'id. Bedanya cuma ya aja. Al-wa'du wal wa'id. Akar katanya sama dari wa'ada. Ya. Wa'ada yaitu wa'dan. Kalau al-wa'du itu artinya janji. Janji itu kaitannya sama hal-hal yang baik. Ya, dapat pahala, masuk surga, ya, diangkat derajatnya, itu al-wa'du. Tapi kalau al-wa'id itu ancaman. Ya. Wa sarrafna fihi minal wa'id. Ya. La'allahum yattaqun, semoga mereka itu bertakwa. Ya. Au yuhdisu lahum dzikra. Ya, atau Al-Qur'an itu memberi efek pelajaran bagi mereka. Saya kasih contoh satu saja terkait wa'id. Dan ini menjadi satu ayat yang membuktikan Al-Qur'an itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah An-Nisa, ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di surah An-Nisa, yang mungkin bawa gadget ada Al-Qur'an bisa dibuka, ya. Surah An-Nisa. Jadi Allah menyampaikan ayat 56, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal ladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab innallaha kana azizan hakima. Ini disebutkan innalladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang yang mengingkari, yang kufur, yang menentang, yang tidak menerima bi ayatina, ayat-ayat kami. Saufa nuslihim nara, kami akan bakar mereka dalam api neraka. Ini menarik. Kullama nadijat juluduhum. Ini menarik sekali. Di sini disebutkan setiap kali nadijat. Nadijat itu apa? Mateng. Ya, setiap kali sudah mateng. Apa itu? Juluduhum, kulit mereka. Baddalnahum juludan ghairaha, kami akan gantikan dengan kulit yang lain, liyadzuqul adzab, supaya mereka bisa merasakan perihnya siksa kami. Jadi ayat ini kan tentang wa'id. Tentang wa'id itu tentang ancaman. Yang menarik, ayat ini ternyata adalah mengisyaratkan bahwasanya indera perasa, ya, kulit itu sebagai pusat indera perasa. Jadi kalau kulit, sensor-sensor di kulit ini untuk merasakan rasa sakit itu mati, ya, itu nggak akan berefek ketika terkena dagingnya atau terkena tulangnya. Karena rasa sakit itu ternyata adalah semuanya sensornya ada di kulit.
Dan ini sudah diisyaratkan oleh Al-Quran sebelum ilmu pengetahuan menemukan itu. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Ayat yang mana membuktikan Al-Quran itu tidak pernah bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Jadi ini keajaiban yang luar biasa dari Al-Quran. Banyak hal-hal yang sangat singkat sekali dalam Al-Quran disampaikan, tapi jadi jurnal yang panjang ditulis oleh sarjana-sarjana barat. Mereka buat itu berjurnal-jurnal sampai menjadi penelitian. Padahal Al-Quran nyampaikannya itu apa? Singkat, dengan beberapa kata saja. Dan itu sangat detail sekali. Kalau kita nanti pelajari di Al-Quran itu ada namanya ilmu i'jaz ilmi, cabang ilmu Al-Quran. Tadi kita sudah sebutkan sebagiannya, ada balaghah, ada nahwu, ada sharaf. Ada lagi cabang ilmu dalam Al-Quran itu i'jaz ilmi, keajaiban ilmiah. Jadi dalam Al-Quran itu nanti ada diungkap fakta geologi, fakta geografi, fakta astronomi, disebutkan tentang anatomi dalam Al-Quran. Dan itu semuanya ternyata terkonfirmasi oleh ilmu pengetahuan modern. Dan itu nggak mungkin ketika tidak diungkapkan dengan bahasa Arab. Ketika tidak diungkapkan dengan bahasa Arab, nggak mungkin. Makanya di sini disebutkan wasarrafna fihi minal wa'id la'allahum yattaqun aw yuhditsu lahum dzikra. Kalau orang bahasa Arab itu, orang faham bahasa Arab, maka dia akan menjadi orang yang bertakwa pada Allah. Orang yang paham bahasa Arab, dia mesti akan menjadi orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikumnya. Kita lanjutkan lagi. Ya. Ini dalam surah Fussilat ayat 44. Sebenarnya masih banyak ayat-ayat yang lain, tapi kami memang ringkas materi ini sehingga biar nggak terlalu panjang. Allah menyampaikan, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyun wa 'arabi qul huwa lilladzina amanu hudan wa shifaa والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Allah menyampaikan, seandainya kami menjadikan Al-Quran a'jamiyan itu dengan bahasa selain Arab. A'jam itu bahasa selain Arab, maka disebut a'jami, itu orang non Arab. Kalau Arabi orang Arab, A'jami orang non. Kalau seandainya kata Allah kami jadikan Al-Quran itu bukan dengan berbahasa Arab, laqalu laula fussilat ayatuh, pasti mereka akan mengatakan mengapa ayat-ayat Al-Quran itu tidak dijelaskan secara detail. Artinya apa? Untuk bisa mewakili penjelasan yang detail, yang bisa ditafsirkan dengan banyak tafsir, itu cuma bahasa Arab. Maka kita lihat, tafsir Al-Quran itu jumlahnya ratusan. Bahkan saya bisa katakan ribuan. Para ulama nulis tafsir itu dan setiap tafsir itu bisa menyajikan sisi yang berbeda dari Al-Quran. Jadi kalau kita baca tafsir satu, ke tafsir yang lain, ayatnya sama, tapi penjelasannya itu berbeda. Padahal ayatnya sama. Kenapa? Karena saking kayanya bahasa Arab. Nah, kalau tidak dengan bahasa Arab, nggak mungkin akan bisa seperti itu. Maka ini kelebihan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bisa menyampaikan sesuatu yang panjang dengan kalimat yang ringkas, dengan kalimat yang pendek. Ya. Nah, ini ada satu bukunya ini bagus, namanya Hidayatul Quran. Ini sebenarnya yaknya panjang, Hidayatul Quran. Ini ditulis, disusun oleh pakar-pakar di bidang Al-Quran, jadi profesor-profesor di bidang Al-Quran di Saudi. Nah, mereka buat buku namanya, buku tafsir namanya Hidayatul Quran. Terkait ayat tadi yang kita sampaikan, surah Fussilat ayat 44, di buku itu disebutkan, ini tak
baca dengan nasnya, biar adik-adik juga bisa belajar sedikit-sedikit bahasa Arab. Jadi tak baca dengan nasnya, saya terjemahkan ya. Lamma kana al-lisanul arabiyyu akmalal al-sunnah wa al-sinah wa ahsanaha bayanan lil ma'ani. Ya, karena bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling sempurna, ya, dan yang paling bagus menjelaskan perkataan-perkataan. Karena nuzulul kitab bihi, maka turunnya Al-Quran pun Allah jadikan dengan bahasa Arab. Min a'dhamin ni'am, maka turunnya Al-Quran dengan bahasa Arab itu min a'dhamin ni'am, termasuk sebesar-besarnya nikmat Allah kepada kita. Jadi Allah jadikan Al-Quran itu bahasa Arab itu nikmat yang luar biasa. Walakinadz zalimina bi ayatillah yajhadun, tapi orang-orang zalim itu tetap mereka tidak mengakui. Juhud itu artinya apa? Mengingkari. Jadi kita itu bersyukur Al-Quran itu dengan bahasa A, ya, bukan dengan bahasa yang lain. Karena apa? Karena penjelasan itu hanya bisa terwakili dengan bahasa Arab. Ya. Nah, ini ada satu pertanyaan ya. Harusnya ada tanda tanyanya tadi belum kita kasih. Kenapa harus belajar bahasa Arab? Ya, jadi, nah ini pertama, alasan pertama kita belajar bahasa Arab. Ini sengaja belum saya terjemahkan, biar pada ngikuti semua. Kalau saya terjemahkan nanti langsung lihat terjemahannya. Ya. Jadi pertama, annal bayanal kamil. Ya, kelihatannya tulisannya ya. Annal bayanal kamila. Sungguhnya penjelasan yang kamil, sempurna. La yahsulu, tidak akan didapatkan illa biha, kecuali dengan bahasa. Walidha, maka dari itu lam yangzil al-Qur'anu, tidaklah Al-Qur'an itu turun illa bil lughatil arabiyyah, kecuali dengan bahasa Arab. Ya. Makanya Allah menyampaikan bilisanin arabiyyin mubin. Allah turunkan Al-Qur'an dengan lisan, dengan bahasa Arab mubin, yang jelas, yang gamblang. Kalimat mubin itu artinya apa? Jelas, gamblang, cetha. Jadi makanya nggak mungkin dengan bahasa lain itu terwakilkan. Ya, contohnya kalau kita dalam bahasa Arab itu kan bisa ngomong singkat tapi jelaskan yang panjang. Ya. Kalau bahasa Indonesia mungkin ngomongnya harus panjang gitu. Ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab cukup dengan kalimat yang singkat tapi mewakili. Fadalla dzalika ala anna sa'iral lughat dunaha fil bayan, ya, maka menunjukkan bahwasanya bahasa-bahasa lain itu di bawah bahasa Arab dalam masalah penjelasan. Dan ini diakui bahwasanya tata bahasa Arab itu paling tinggi, gramatikalnya paling tinggi. Contohnya untuk gambarkan pedang, dalam bahasa Arab itu ada 100 sinonim pedang. Jadi ada batar, ada muhannad, ada saif, ya, ada kotek, itu semuanya pedang. Tentang singa, asad itu ada 100 lebih. Jadi singa itu muradifnya atau sinonimnya ada 100 lebih. Ada asad, ya, ada haidar, ya, itu juga artinya apa? Singa. Ada usamah, itu juga singa. Tapi Pak Hamzah itu termasuk singa. Banyak sekali, ya. Maka kosakata yang paling kaya, dan setiap kata itu punya arti yang berbeda. Nggak ada dalam bahasa Arab dua kata artinya sama plek, itu nggak ada. Jadi sama-sama apa namanya tidur umpamanya ya. Kayak nama yanamu sama rokodayar kudu itu artinya beda. Ya. Jadi itu menunjukkan bahasa Arab itu bisa menjelaskan sesuatu dengan sangat detail sekali. Ya. Kayak melihat, dalam bahasa Arab ada nadhara melihat, ada lamaha melihat. Kalau melihat sekilas itu lamaha, yalmahu. Kalau ta'amala, kalau nadhara ila itu berarti melihatnya apa namanya fokus. Tapi nadhara fi itu artinya sampai meneliti, nadhara fi. Pakai kalimat nadhara, ya.
Itu Masya Allah, dalam bahasa Arab tuh kekayaannya luar biasa. Ya. Nah, kita lihat ungkapan dari salah satu ulama pakar dalam bahasa Arab yang meninggal di tahun 395 Hijriah, namanya Abul Husain Ahmad bin Faris, ya. Beliau meninggal di tahun 395. Ini beliau salah satu ulama pakar dalam bahasa Arab. Dia menyebutkan falamma khassa jalla thana'uhu, ketika Allah Ta'ala mengkhususkan al-lisan al-arabiyyah, bahasa Arab itu bil bayan, sebagai bahasa untuk menjelaskan Al-Quran. Ulima anna sa'iral lughati qasiratun anhu, maka diketahui dari hal tersebut bahwasanya bahasa-bahasa yang lain itu tidak mampu untuk mewakilkan, ya, mewakilkan apa? Menjelaskan wahyu, menjelaskan risalah yang Allah berikan. Wa waqi'atun dunahu, dan bahasa yang lain itu berada di bawahnya. Nah, ini yang pertama. Jadi kalau kita kepengen belajar Al-Quran, belajar agama yang benar, belajar agama yang serius, itu harus bisa bahasa Arab. Nggak ada ustadz yang benar-benar pakar, dia nggak bisa bahasa Arab. Ya. Nah, kalau mungkin adik-adik di sini jurusannya tadi sudah disebutkan sama Pak Muazzam, ya, Ustadz Muazzam tadi jurusannya lebih banyak ke mesin, ya, kutak-kutak masalah oli. Kalau yang perempuan oli juga, atau ngurus siapa kalau perempuan? Di jurusannya apa? Sain. Oh, sain itu nanti kemana? Oh, desain grafis atau desain baju? Desain grafis. Oh, jadi komputer atau desain interior atau apa? Ala kulli hal. Tapi kita perlu kasih garis bawah. Kalian boleh jadi apapun, tapi harus punya dasar yang kuat. Mau jadi apa namanya mekanik, mau jadi desainer, mau jadi pakar IT, ya. Tapi semuanya harus punya basic agama yang kuat. Dan kalau kita kepengen punya basic agama yang kuat, maka mau nggak mau kita harus belajar bahasa Arab. Ya. Bahasa Arab itu dulu ulama-ulama kita itu Indonesia, bukan orang-orang luar. Orang Indonesia itu dulu kalau mereka berkata sehari-hari banyak yang pakai bahasa Arab. Sebelum tahun 1835 itu bahasa Arab itu dipelajari secara luar biasa. Nah, sejak Belanda itu kita bisa katakan kalah di Perang Jawa. Meskipun Pangeran Diponegoro ditangkap, tapi hakikatnya itu Belanda itu kalah karena kerugian mereka luar biasa. Belanda itu rugi di Perang Jawa yang terjadi hanya 5 tahun. Berapa itu? Tahun 1825. Ya, nggak ada yang senang sejarah ya di sini. Apa namanya? SMK ya. 1825 sampai 1830. Berakhir dengan pengkhianatan. Terjadi perjanjian di Magelang yang ditangkap di situ Pangeran Diponegoro, ya, sehingga ketika itu Perang Jawa otomatis karena pimpinannya ketangkap, meskipun habis itu masih ada perlawanan yang luar biasa, ya. Maka Belanda kemudian menyimpulkan, salah satunya lewat salah satu tokoh yang sangat penting bagi mereka, namanya Snok-Horgrond, ya. Snok-Horgrondnya ini buat rekomendasi bahwasanya harus dijauhkan orang-orang Jawa dari Islam, harus dijauhkan dari bahasa Arab, harus disampaikan kalau kamu jadi Jawa, kamu nggak bisa jadi orang Islam. Kamu kalau mau Jawa ya harus kelenik. Kamu kalau Jawa itu harus sajen. Kamu harus Jawa itu harus percaya sama khurafat kayak gitu. Nah, ini muncul seperti itu. Tapi dulu bahasa Arab Masya Allah luar biasa. Di Indonesia ini ternyata ulama-ulamanya banyak sekali. Mungkin kita nggak kenal, ada Syekh Mahfud At-Tarmasi, ada Syekh Abu Fadl As-Sinori. Bahkan Syekh Abu Fadl As-Sinori, orang Tuban itu, beliau nggak pernah keluar negeri. Tapi ngomongnya bahasa Arab lancar, ya. Buku-bukunya semua bahasa Arab. Buku-buku beliau itu semuanya bahasa Arab. Ya.
Itu dulu tandakan bahasa Arab itu sangat sangat akrab dengan kita. Nah, kita harus sekarang kembalikan lagi nih. Generasi kita yang sekarang, generasi Islam itu kembali akrab dengan bahasa bahasa Arab. Barakallahu fikum. Nah, ini yang kedua. Kenapa kok kita belajar bahasa Arab? Anna lughatal arabiyyah tu'addu miftahul aslainil azimaini. Bahasa Arab itu adalah kunci dari dua pokok yang paling penting, pokok paling besar dalam Islam, yaitu apa? Alkitab wa sunnah, Al-Quran dan Kita lihat Al-Quran pakai bahasa. Antum kan ada program tahfidz ya. Salah satu untuk kita gampang ngafal itu harus paham apa yang kita baca. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, gimana mau paham? Ya. Makanya itu salah satu hal yang penting sekali. Belum nanti sunnah Rasulullah SAW, hadis Rasulullah semuanya pakai bahasa Arab. Padahal dua hal ini, Al-Quran dan sunnah, ini pokok ajaran Islam. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, bagaimana kita akan ngerti pokok ajaran Islam itu? Maka belajar bahasa Arab adalah artinya mempelajari pokok yang paling penting dalam Islam, yaitu Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita dengar apa perkataan para ulama tentang bahasa Arab. Ini Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kenal ya, insya Allah semuanya ngerti siapa beliau. Umar bin Khattab ini adalah khalifah yang keberapa? Khulafaur Rasyidin yang keberapa? Keberapa? Mas? Khulafaur Rasyidin ada berapa? Ada 4. Ya. Pertama siapa? Abu Bakar. Kedua, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Di masa beliau ini kemajuan Islam luar biasa. Di masa beliau itu ditaklukkan Damaskus, ditaklukkan Baitul Maqdis. Jadi kunci Baitul Maqdis diberikan kepada kaum muslimin. Ditaklukkan Persia, ditaklukkan Mesir. Di zaman beliau ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat sekali di masa Umar. Maka sahabat Umar itu menyampaikan, ini salah satu ungkapan beliau yang terkenal. Ta'allamul arabiyyata, belajarlah kalian bahasa Arab, kata sahabat Umar. Fa innaha min dinikum, karena bahasa Arab itu adalah bagian dari agama kalian. Wa ta'allamul faraidha, belajarlah kalian faraid. Faraid itu ilmu waris. Jadi nanti ada, kalau meninggal bapak, dia punya anak 2, punya istri dapat berapa, ibunya dapat berapa, warisannya, anaknya dapat berapa, itu ilmu faraid. Fa innaha min dinikum, karena faraid itu bagian dari agama kalian. Nah, ini artinya apa? Ketika kita belajar bahasa Arab itu nilainya berbeda dengan belajar yang lain. Ya. Karena belajar agama itu bagian daripada fardu kifayah. Ya. Bahkan sebagiannya fardu ain. Ya. Fardu kifayah itu artinya apa? Wajib bagi sebagian kaum muslimin. Ya. Makanya kalau kita nggak belajar bahasa Arab, nanti semua orang nggak ngerti Al-Quran, maka semuanya berdosa. Semua orang berdosa. Kenapa? Karena gara-gara nggak ada yang belajar bahasa Arab, jadi nggak ngerti Al-Quran. Ini ada pernyataan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu adalah sepupunya Rasulullah SAW. Ya, putra dari Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib itu pamannya beliau. Beliau adalah seorang sahabat yang menjadi pewarisnya ilmu Rasulullah SAW. Didoakan oleh Rasulullah SAW, Allahumma faqihu fiddin, ya Allah, ajarkanlah anak ini agama, alimhut ta'wil, ajarkanlah dia tafsir Al-Quran. Ya. Jadi makanya Abdullah bin Abbas itu beliau pakar dalam tafsir, ya, tafsir Al-Quran. Beliau mengatakan, ma kuntu adri ma makna fatiris samawati wal ard. Aku dulu enggak begitu paham arti fatiris samawati wal ard. Ini salah satu ayat dalam Al-Quran di surah Al-An'am. Hatta sami'tum ra'atan minal Arab. Sampai aku mendengar salah seorang wanita dari
kalangan orang Arab Badui takulu mengatakan ana fatartuhu, ana ibtada'tuhu, artinya aku memulainya, ya. Aku memulainya. Jadi yang memulai menciptakan langit dan bumi itu Allah Subhanahu wa taala. Arti fatir itu diketahui dari kalimat tersebut. Waqala Ibnu Abbas juga menyampaikan, idza khafiya alaikum syai'un minal Qur'an, kalau kalian tidak mengetahui sesuatu dalam Al-Qur'an, fabtahuhu fi syi'ri, maka carilah artinya di ungkapan-ungkapan orang Arab dalam syair-syair mereka, ya. Maksudnya syair-syair zaman dulu, bukan syair-syair zaman sekarang. Fa innahu diwanul Arab. Kenapa? Karena bahasa Al-Qur'an itu adalah bahasa Arab. Maka mesti kalau kita mau cari artinya ya di ungkapan-ungkapan orang Arab yang disampaikan dahulu. Barakallahu fikum. Jadi ini kita belajar bahasa Arab itu artinya jaga agama kita. Kita belajar bahasa Arab itu artinya kita menjaga bagian terpenting dalam agama. Monggo. Selanjutnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Siapa itu Imam Syafi'i? Ngerti semua lah. Imam Syafi'i itu adalah pendiri atau bisa kita katakan ya peletak dasar-dasar madhab Syafi'i. Kan kalau madhab itu kan ada 4 ya. Syafi'i, Hambali, Maliki sama Hanafi. Yang paling tua madhab Hanafi, kemudian madhab Maliki, kemudian Syafi'i, terakhir madhab Hambali. Nah kalau di Indonesia khususnya harusnya kita nggak asing dengan madhab Syafi'i. Kenapa? Karena madhab Syafi'i itu madhab yang paling populer di Indonesia, paling banyak lah. Nah, Imam Syafi'i pernah menyampaikan ini terkait bahasa Arab. La as'alu an mas'alatin min masailil fikhi. Aku tidak pernah menanyakan atau bingung terkait satu masalah dalam permasalahan fikih illa ajabtu anha fi qawaid min qawaidin nahwi, kecuali aku akan bisa mendapatkan jawabannya dari kaidah-kaidah bahasa Arab, kaidah-kaidah bahasa ma aradtu biha yakni al-arabiyyah illa al-isti'adata alal fikih. Jadi aku tidaklah mempelajari bahasa Arab kecuali supaya aku bisa belajar fikih. Jadi kalau orang mau belajar fikih dia belajar hukum. Fikih itu kan hukum. Bagaimana sholat, bagaimana tata cara puasa, bagaimana jual beli, hukum jual beli. Itu nggak akan bisa kecuali kita belajar bahasa Arab. Ya. Wa man tabahhara fin nahwi ihtada ila kullil ulum. Maka siapapun yang belajar ilmu nahwu, maka dia akan ditunjukkan seluruh cabang-cabang ilmu. Itu Masya Allah. Ini yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kemudian alasan ketiga, kenapa kita belajar bahasa Arab? Ya, anna bil ilmi bil lughatil arabiyyah tahsulu iqamatul hujjah alal nas. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, kita bisa menyampaikan alasan hujjah kita secara kuat kepada manusia. Jadi kalau kita mau menjelaskan kepada orang tentang dalil, tentang sesuatu hukum, itu kalau kita ngerti bahasa Arab bisa jelaskan dengan baik. Tapi kalau enggak bisa. Ya. Kita mau dakwah ke orang-orang Nasrani, dakwah ke orang secara umum. Ketika kita menjelaskan kepada mereka dalil-dalil, maka kita harus ngerti bahasa Arab. Ya. Kemudian yang selanjutnya, ya, yang keempat, kenapa kita harus belajar bahasa Arab? Anna tiyadat takalum bil lughal arabiyyah. Membiasakan berbicara dengan bahasa Arab, yu'thiru fil aqli wal khuluqi waddin, akan berpengaruh pada kecerdasan seseorang, pada karakter, akhlak, dan agama seseorang. Ini saya sampaikan ke adik-adik semua. Bahasa itu mempengaruhi rasa. Bahasa itu apa? Mempengaruhi rasa. Bahasa itu mempengaruhi akhlak orang. Saya contoh gini. Orang biasa sama di Jawa dididik untuk berbahasa yang baik. Kromo alus, kromo inggil. Kalau sama orang tua bahasanya bagus. Itu dia mesti akan pengaruh di perilakunya. Ya. Coba kalau orang kromo inggil. Kan gesturnya juga akan
ngikuti gitu. Dan saya umpamanya ada orang tamu gitu, ada tamu monggo diskecake Bapak Ibu diskecake, dirahapi sak wontene, kan kayak gitu. Orang akan pengaruh, gesturnya akan ngikut gitu. Dia akan sopan, akan lembut. Nggak mungkin ngomongnya sambil apa bentak. Monggo diskecake. Itu kan orang nanti ini. Nah, nggak pas. Dengan kita berbahasa kromo itu ngomongnya akan apa? Ngikut. Monggo diskecake. Itu ngomongnya akan halus. Sama orang dengan berbahasa Arab itu, kalau kita nanti kenal bahasa Arab, kenal syair, itu orang akan terdidik untuk akalnya itu akan tajam. Akhlaknya akan, logika kita kalau bahasa Jawa saja, yang bahasa Jawa kita itu ada bahasa ngoko, ngoko lugu, ngoko, apalagi itu, ngoko alus ada nggak? Ada kromo lugu, kromo alus, kromo inggil, itu kan? Oh itu kan kalau kita pakai bahasa kromo inggil aja belajarnya belum tentu semuanya bisa. Apalagi bahasa Arab yang mungkin satu kata tadi ada sinonimnya sampai 100. Kalau bahasa Jawa kan lumayan lah bisa agak deketi bahasa Arab. Ada dahar, ada maem, ada nedi, ada apa lagi? Bahasa Jawa makan itu. Okay. Ada mangan, sing kasar mungkin badok gitu kan. Kalau orang ngomongnya kasar, itu kan nanti gesturnya juga kan ikut. Makanya bahasa itu mempengaruhi akhlak seseorang. Ya. Makanya sekarang kenapa kok akhlak nyun sewu anak-anak muda itu rusak? Awalnya dari bahasa. Ada istilah bahasa gaul, orang makanya bahasa-bahasa gaul itu. Akhirnya yang perilakunya jadi ngikut bahasa yang dia pakai. Gitu. Makanya ini kita sampaikan anak tiada takalu bil lughal arabiyyah, membiasakan diri berbicara bahasa Arab itu yu'athiru fil akli wal khuluqi waddin. Mempengaruhi kecerdasan seseorang, mempengaruhi perilaku seseorang, mempengaruhi agama seseorang. Nah, ini penting sekali. Imam Syafi'i pernah menyampaikan mana nadhara fin nahwi. Siapa yang dia mempelajari ilmu nahwu, raqqa tab'uhu, dia akan punya tabiat yang lembut. Ya. Akan menjadi orang yang sensitif, ya. Gampang diingatkan, ya. Jadi diomongin itu gampang. Kan ada orang yang bebel ya. Wandani wengel, susah sekali dikandani itu. Ya. Itu salah satunya kenapa? Karena bahasa. Bahasa itu mempengaruhi rasa. Barakallahu fikum. Ya, ini materi secara singkat, saya memang nggak membuat panjang. Nah, kemudian saya lebih banyak nanti cerita tentang pondok. Ya, jadi di Ma'had ini di Salman Al Farisi kita mewajibkan anak-anak berbahasa Arab, ya, baik itu secara interaksi, praktek, ngomong sehari-hari, mereka juga harus pakai bahasa Arab. Nah, step-step yang kita lewati adalah pertama dengan memperbanyak mufrodat. Jadi memperbanyak mufrodat. Mufrodat itu kosakata. Jadi anak-anak di sini setiap hari minimal ngafal 10 kosakata. Jadi ada kita bagi nanti di isim ya sama kata kerja fiil ya. Noun sama verb kalau dalam bahasa Inggris ya. Nanti jadi dibagi seperti itu. Jadi kalau nanti isim kita ajarkan membuat jumlah ismiyah. Seperti al-masjidu kabirun, ar-rajulu jamilun umpamanya. Ana jalisun. Itu kan jumlah ismiyah semua. Kemudian kalau nanti menghafalnya fiil, langsung kita terapkan untuk buat jumlah fi'liyah. Kataba, dari kataba itu jadi kalimat banyak sekali. Katabtu darsan, aktubu darsan, taktubu darsan, naktubu darsan. Katabtu darsa fil aqidah, umpamanya. Jadi kataba Ahmad darsahu, kataba Ahmad wadhifatahu. Itu banyak sekali. Dari kata kataba, dari kata akala, akal tu lahman, akal tu dajajan, akal tu khubzan, khubzan, ya. Akal turuzan, kan banyak sekali kepakai mufradat itu. Jadi kita buat
terapkan dengan pengayaan pemakaiannya dalam jumlah mufidah, baik itu dalam jumlah ismiyah atau fi'liyah. Nah, itu step pertama dalam pembelajaran bahasa di kita, yaitu membiasakan anak untuk menghafal mufrodat. Kemudian mencari makna mufrodat itu di kamus. Jadi menggunakan kamus, ya. Kamus yang standar itu kalau kamus Indonesia Arab atau Arab Indonesia yang paling bagus Munawir. Pakai kamus Munawir. Tapi kalau nanti tahun kedua, ketiga, kita sudah sarankan mereka pakai kamus yang bahasa Arab. Jadi Arab ke Arab terjemahnya. Kalau di Inggris kayak John Engel gitu ya. Jadi di sini ada Al-Qamus Al-Muhit, ada Al-Mukhtarus Sihah, ya, kamus-kamus yang terjemahnya Arab ke Arab. Supaya kosakatanya lebih kaya. Nah, itu nanti step yang kalau sudah tahun ketiga itu kita sudah arahkan mereka untuk menggunakan kamusnya, kamus-kamus yang bahasa Arab ke bahasa Arab. Kemudian selanjutnya, setelah itu kita belajar beberapa kitab. Salah satunya Durusul Lughah Al-Arabiyah. Bukan yang Gontor, tapi yang miliknya Syekh Abdul Rahim, terbitan Madinah. Yaitu nanti belajar Durusul Lughah Al-Arabiyah itu sambil juga dipraktekkan setiap hari. Jadi dipraktekkan dalam muhadatsah, dipakaikan dalam percakapan sehari-hari. Ya, nanti kita juga ada tatbiknya di muhadharah yang hampir sama dulu mungkin kayak di Al-Mu'min. Tapi kalau di kita memang intensif setiap hari. Jadi ketemu bahasa Arab itu setiap hari. Ketemu sama Durusul Lughah Arabiyah itu setiap hari. Jadi makanya sangat intensif sekali. Ya. Nah, bahkan nanti mulai tahun depan ini kita sebelum Durusul Lughah Arabiyah, insya Allah ada program daurah bahasa untuk santri baru itu ngerampungkan ABY Arabiyah Baina Yadaik jilid 1-2 dalam waktu 3 bulan. Jadi 3 bulan itu kita targetkan Al-Arabiyah Baina Yadaik selesai. Ya, kita targetkan dalam waktu 3 bulan selesai. Untuk jadi pendasaran. Jadi kalau kayak di sekolah seperti adik-adik ini, saya nyarankan sistemnya daurah. Jadi pas liburan atau mungkin pas ada waktu senggang dibuat daurah yang benar-benar padat gitu. Daurah 1 bulan atau daurah 2 minggu atau pas liburan dipakai untuk daurah. Nggak masalah kita mengorbankan waktu mainnya daripada liburan nggak jelas gitu kan. Main-main kemana nggak jelas. Mendingan buat ilmu. Jadi daurah bahasa Arab. Kita intensif selama 1 bulan itu menyelesaikan Arabiyah Baina Yadaik. Insya Allah nanti selesai jilid 1, ya, itu sudah bisa ngomong, ya. Meskipun ya belum lancar, kalau jangan namanya belajar apapun ya nggak bisa namanya 1 bulan terus lancar. Itu orang-orang khusus. Tapi paling nggak kita sudah bisa. Oh ini mengungkapkan sedikit-sedikit ungkapan sehari-hari. Nanti setelah itu kita kembangkan terus ya kepada yang lain. Tapi ini cocok banget. Jadi kalau bisa dengan sistem daurah, makanya kita di sini anak masuk, 3 bulan langsung kita gembleng. Dengan Al-Arabiyah Baina Yadaik jilid 1, jilid 2, nanti begitu selesai buku 1, buku 2 itu, nanti insya Allah baru masuk ke Durusul Lughah Al-Arabiyah. Ya. Setelah selesai Durusul Lughah Al-Arabiyah jilid 1, 2, ya, nanti masuk ke Al-Ajrumiyah. Al-Ajrumiyah ini nanti mulai belajar bahasa. Jadi bahasa itu ada 4 aspek ya. Pertama listening, ya, al-istima', fahmul masmu', ya. Jadi kita pertama itu banyak dengar. Kayak anak kecil itu kalau belajar bahasa itu kan mereka kan awalnya anak-anak bayi itu nggak bisa ngomong. Bisa ngomong kenapa? Karena dengar setiap hari. Ibunya telaten bener, gitu kan, setiap hari ibunya kayak gitu, akhirnya anaknya ngikuti, nanti apalagi kosakata dia dapat. Sama kita kalau satu bahasa, makanya bahasa yang paling bagus itu pembelajarannya bukan diterjemahkan, ya. Jadi caranya itu dengan sering diulang dan langsung dipraktekkan. Kalau jenengan tak
lihat insya Allah kalau pergi ke Arab ya, tinggal di sana setahun bisa bahasa Arab. Ya, otomatis itu mesti akan bisa. Kenapa? Karena kita nggak mau dipaksa oleh lingkungan untuk apa? Untuk berbahasa. Nah, kayak yang dikembangkan kayak di Pare ada kampung Inggris, itu kan nggak boleh pakai bahasa selain bahasa Inggris. Mudeng orang mudeng ya spokmen kudu bahasa Inggris. Ya. Nah, yang kita belum terapkan sebenarnya adalah kampung Arab. Kalau di pondok-pondok ya wajar diterapkan, tapi kalau di luar itu nanti bisa di boarding itu diterapkan Arabic Day atau Yaumul Arabiyah, ya. Yaumul Arabiyah. Jadi sehari itu ya harus pakai bahasa Arab terus. Meskipun ya masih terbata-bata nggak masalah diterapkan. Ya, tapi dengan proses setelah pembelajaran. Nek diterapkan tanpa belajar yuk lucu gitu kan. Jadi nanti saya mungkin rekomendasikan kalau kayak di boarding itu dibuat hari ini wajib bahasa Arab. Kalau nanti ada bahasa Inggris besoknya bahasa Inggris seperti itu. Ya. Jadi itu al-ajrumiyah. Nah, dan al-ajrumiyah ini harus dihafal. Dihafal, matanya dihafal. Anak-anak ngafal semua itu. Matanya mereka hafal matanya dan nanti dijelaskan. Ya. Selain jamak itu juga nanti belajar namanya amsilah tasrifiyah dihafal. Ada as-sarfus shaghir dihafal. Jadi banyak buku-buku bahasa Arab yang mereka pelajari. Nah, ini aspek yang kita sampaikan tadi istimewa. Makanya guru-guru di sini bahasa pengantarnya semuanya pakai bahasa Arab pengajarannya. Nggak diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Itu yang paling penting. Jadi kalau mau sukses ya harus bahasa pengantarnya itu pakai bahasa Arab. Apalagi kalau tadi temanya sudah bilingual. Bilingual itu ya harus ada bahasa pengantar bahasa Arab. Kemudian yang kedua, selain fahmul masmu atau al-istima atau listening, kedua itu adalah at-takallum. Ya. Atau kita bisa maharatul kalam. Ya. Speaking. Ngomong. Belajar ngomong. Jadi kalau kita nggak pernah ngomong, cuma dengar toh, ya belum bisa dikatakan bisa bahasa satu bahasa. Ya. Jadi makanya harus berani ngomong, berani berbicara, meskipun itu salah, meskipun mungkin belum benar, nggak masalah. Ya, diberanikan untuk berbicara. Nah, yang ketiga adalah fahmul makruh atau qiraah atau dalam bahasa Inggrisnya reading. Ya, dalam bahasa Arab itu membaca itu nggak gampang karena tadi kaitannya sama ilmu nahwu. Jadi harus tahu fa'ilnya mana, maf'ulnya mana, ini jadi hal, ini jadi tamyiz, ini jadi umpamanya maf'ul mutlak, ini maf'ul fih, ya. Itu harus tahu. Ini naibul fa'il, itu harus ngerti. Jadi kalau nggak tahu gitu ya nggak bisa kita baca dengan benar. Ya. Kemudian yang terakhir adalah kitabah. Ya. Kitabah itu maharatul kitabah menulis. Jadi dalam bahasa Arab nanti ada imla, ada ilmu imla ya, ada khot, bagaimana nulis yang bagus. Khot itu ada macam-macam, ada khot naskhi, ada khot rik'ah, ada khot diwani, ya, ada khot kufi. Nah, itu nanti ada pelajarannya sendiri. Barakallahu fikum, ini mungkin secara umum pembelajaran bahasa di ma'had kita dan di Salman sendiri. Sekali lagi kita nerapkan ustadz-ustadz semuanya wajib menggunakan bahasa pengantar bahasa Arab. Percakapan sehari-hari juga harus menggunakan bahasa Arab. Jadi ini yang kita memang tekankan sehingga memang pembelajarannya cepat. Kenapa? Karena diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu materi yang kita bisa sampaikan. Mungkin selanjutnya ada materi tanya jawab. Kami persilahkan bagi adik-adik yang mungkin ingin bertanya atau berpartisipasi mengetahui lebih jauh tentang bahasa Arab. Kami persilahkan, monggo waktunya nanti mungkin sampai menjelang zuhur ini mungkin 10 menit atau 15 menitan. Barakallahu fikum. Nggih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seolah-olah kita tadi berbicara tentang ilmu yang sangat luar biasa, yaitu ilmu bahasa Arab.
kalau kata bapak saya, ilmu bahasa Arab itu bahasa para penghuni surga. Kita masuk kepada penghuni surga. Masuknya sesi tanya jawab. Kami persilakan kepada hadirin yang ingin bertanya. Silahkan, mungkin dari Putra dulu. Ada berapa angkat tangan? Kita dulu. Oke. Kalau bertanya kita geser ke Putri, tadi sudah dikatakan bahwa bisa berdiri. Oke, silahkan, langsung aja. Ziyadah lebih mudah daripada murojaah, ya. Langsung ya saya tanggapi. Oke. Yang lain mungkin sambil nyiapkan pertanyaan boleh. Oke. Ini terkait tahfidz ya. Ini jadi materinya bahasa tapi nanya tahfidz, nggak apa-apa. Oke. Jadi kenapa kok ziyadah lebih banyak lebih mudah daripada murojaah? Karena ziyadah itu masukkan kepada memori pendek, namanya dzakirah al-qasirah. Jadi ada memori yang memang dia temporari sifatnya. Makanya ketika kita ziyadah, itu kita hafal tapi hakikatnya masih masuk ke memori pendek kita. Belum masuk ke memori yang panjang. Dalam satu penelitian, ini penelitiannya orang barat, seseorang itu bisa menyimpan satu memori itu secara lama, itu ketika dia mengulangnya minimal 500 kali. Ya. Makanya salah satu metode paling bagus dalam menghafal Quran itu takror, ngulang sebanyak mungkin. Jadi mengulang sebanyak mungkin. Jadi ada yang digunakan ngulang 20 kali. Satu ayat 20 kali. Nanti ayat setelahnya diulang 20 kali, ada robot. Robotnya itu diikat antara ayat pertama dengan ayat kedua, diulang lebih kecil, mungkin 10 kali atau 5 kali. Nanti ayat ketiganya sama 20 kali, kemudian dirobot lagi 3 ayat ini diulang terus. Ya memang akan agak bosen, orang ini balen-baleni terus. Tapi memang kita lancar Al-Fatihah itu kenapa? Karena pengulangan yang sangat sering sekali. Ayat yang paling sering kita ulang kan Al-Fatihah. Makanya kayaknya nggak mungkin orang lupa Al-Fatihah itu kayaknya nggak mungkin. Mustahil orang lupa Al-Fatihah. Kenapa? Karena dia setiap hari paling tidak ngulang 17 kali. Paling tidak kalau sholatnya cuma sholat wajib dok itu kan 17 kali. Nah, kalau ditambah sholat sunnah tambah banyak lagi. Makanya proses ngafal itu sebenarnya intinya di ketekunan. Otak itu nomor sekian. Kecerdasan itu nomor sekian. Orang ada mungkin baca langsung hafal. Tapi hafalan dia nggak akan lama kalau dia nggak mau ngulang berkali-kali. Atau nggak mau banyak mengulang. Makanya disitulah nanti ditentukan kesuksesan seseorang dalam menghafal. Orang yang sabar, kuat, lungguh suwe. Kalau dulu nasihat Ustadz kami, Ustadz Syihabuddin, sekarang mau Ustadz Syihabuddin Abdul Muhyiddin, sing penting kuat, lungguh suwe. Lungguh suwe itu ngaji maksudnya. Dia semakin lama duduknya, semakin lama murojaahnya, maka semakin lancar hafalannya. Kuncinya di situ. Oke. Jadi ini kenapa kok ziyadah lebih susah dari murojaah? Karena murojaah itu butuh tadi masukkan ke memori yang long memory tadi. Ya, caranya apa? Ya caranya diulang sebanyak mungkin baru dia masuk. Kalau tadi penelitiannya namanya penelitian iso bener iso salah, bisa jadi 500 atau bahkan lebih gitu kan. Jadi kita ada simulasi di sini, anak-anak kita simulasikan untuk ngafal satu ayat itu butuh berapa kali pengulangan. Jadi ada yang 5 kali sudah hafal, ada yang 10 kali sudah hafal, ada yang 50 kali belum hafal. Mengulang itu. Ya macam-macam, namanya otaknya manusia itu rezekinya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau yang dikasih rezeki ngapalnya susah, berarti disuruh banyak-banyak duduk sama Al-Qur'an. Itu kan nikmat juga. Kalau yang ngafalnya cepat, dia suruh akselerasi untuk mungkin bisa belajar ilmu lebih banyak ke depannya. Nah, gitu. Jadi dua-duanya nikmat yang harus disyukur. Oke, wallahu taala alam seperti itu. Mudah-mudahan jelas. Ada yang lain mungkin? Monggo langsung.
Mungkin ada pertanyaan lain dari guru-guru, monggo persilakan. Masih. Nggak ada nih. Sudah? Oh, ini Sat. Monggo, monggo Sat. Oh, ada Ustazah. Monggo Ustazah. Nggih. Nggih, nggih. 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 Baik, nggih pertanyaan yang Masya Allah nggih dari Bu Guru nggih, Bu Guru sinten nggih? Bu Yayu nggih. Masya Allah. Kalau masuk ke Pondok Salman untuk pertanyaan pertama, kita nggak mensyaratkan harus bisa bahasa Arab. Jadi kebanyakan malah belum bisa. Jadi kebanyakan yang daftar sini memang belum bisa bahasa Arab. Bisa dikatakan mungkin yang bisa nggak nyampe 5% untuk yang daftar di sini. Jadi bisa insya Allah. Jadi untuk daftar yang penting pertama punya keinginan kuat untuk mondok. Ya nanti ada tes-tesnya memang. Kalau tes-tesnya ada tes kecepatan menghafal, ada nanti sakofah Islamiyah, wawasan keislaman secara umum, ada psikotes, nanti ada wawancara, tes wawancara. Nah itu yang mungkin yang nanti banyak menentukan ya termasuk juga nanti tes tilawah Al-Quran. Itu nanti beberapa yang kita sudah jalankan gitu. Maunya kita sebenarnya nggak ada tes, semuanya diterima. Cuma karena kuota kita terbatas, kayak asrama dan lain sebagainya, dan pendaftar jumlahnya lebih banyak daripada kuota kita, mau nggak mau kita akan seleksi gitu loh. Kalau nggak ada itu ya sebenarnya kita ya akan terima semuanya, nggak ada ya istilahnya nolak murid itu nggak bagus itu kan nggak gitu. Tapi karena qadarullah kita belum mampu untuk nampung semua, maka mau nggak mau Kak diseleksi dari jumlah pendaftar itu. Jadi itu secara umum untuk pendaftaran di sini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana cara pertama belajar bahasa Arab? Pertama itu saya sampaikan belajar ilmu apapun, pertama itu senang. Ya, makanya Rasulullah SAW menyampaikan, ya, kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban. Ya, ada 4. Jadilah engkau orang alim, jadilah engkau muta'alim, pembelajar, mustami'an, senang dengerin, kalau enggak, muhibban. Minimal itu muhibban, senang dulu. Maka proses belajar dalam apapun, kalau adik-adik enggak senang itu susah. Sinau sing ora disenengi wengel. Ya. Saya dulu itu terus terang, waktu SMP, SD itu agak bisa dikatakan momok di matematika. Makanya nilai saya matematika nggak pernah jelek tapi nggak pernah bagus. Jadi paling ya 7, 7,5 gitu. Nggak pernah sampai 9 gitu, nggak pernah. Tapi kalau pelajaran yang saya senangi, kebetulan saya dulu senang geografi. Jadi saya tuh nggak pernah nilainya jelek di geografi. Sejarah saya nggak pernah jelek nilainya. Ya. Jadi makanya saya masih bisa menjelaskan teori tektonik lempeng. Sampai sekarang udah berapa tahun nggak belajar, atau hujan orografis itu saya masih ngerti sampai sekarang. Kenapa? Itu saya pelajari di tahun 98. Adik-adik di mana itu tahun 98? Ya. Ya. Itu 198 saya masih ingat itu tentang hujan orografis, tentang teknologi, tentang alam Saudi, tentang alam Brasil, nanti tentang nama-nama gunung itu dari gunung apa namanya Rocky Mountain,
nanti ada apa namanya eh, pegunungan Andes. Itu saya dulu bisa jelasin semua karena dulu seneng gitu. Begitu juga bahasa Arab. Saya dari dulu seneng bahasa Arab. Dari sebelum masuk pondok itu sudah seneng bahasa Arab. Makanya ketika di pondok belajar bahasa Arab, saya seneng-seneng aja. Kenapa? Karena sudah seneng sejak dulu sebelum masuk pondok. Maka sebelum kita belajar bahasa Arab, seneng dulu bahasa Arab. Alasan untuk seneng apa? Tadi disebutkan uhibbul arabiyyata li salasin. Aku mencintai bahasa Arab itu karena 3 perkara. Ini hadis ini sebenarnya didhaifkan oleh banyak ulama, tapi maknanya sahih. Kata Rasulullah SAW, saya mencintai bahasa Arab itu karena 3 hal. Pertama, annani arabiyyun, aku orang Arab. Kedua, lughatul Qur'ani arabiyyah, bahasanya Al-Quran itu bahasa Arab. Ketiga, lughatu ahlil jannati arabiyyah, bahasanya penduduk surga itu pakai bahasa. Makanya kita gimana nggak seneng bahasa Arab? Rasulullah SAW orang yang paling kita cintai ngomongnya pakai bahasa. Makanya kita gimana mau nggak cinta bahasa Arab? Orang kalau mencintai sesuatu kan melazimkan mencintai apapun yang dicintai oleh orang itu. Kita senang sama orang. Sebagian orang sekarang senang sama artis. Outfitnya diikuti, itu kan. Cara ngomongnya diikuti, gayanya diikuti. Kalau kita kan cintanya jelas harusnya kepada Rasulullah SAW. Maka apapun yang ada pada diri Rasulullah kita ikuti, termasuk bahasa yang dengannya Rasulullah SAW itu bicara. Apalagi bahasa Al-Quran yang sangat jelas Al-Quran itu petunjuk bagi kita. Kita kalau ada guidebook itu buku panduan yang menunjukkan kita pada sesuatu. Kok habis itu kita dari buku panduan itu kita nggak bisa baca, gimana mau bisa melaksanakan apa dalam buku panduan itu? Kan harus bisa baca dulu. Nah, Al-Quran itu buku panduan kita, hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kan gitu. Al-Quran itu petunjuk bagi kita lah, kita harus ngerti gitu. Makanya kita harus temukan dulu alasan kenapa kita harus mencintai bahasa Arab. Itu yang pertama. Terus kedua, caranya benar. Cara belajarnya benar. Kalau belajar bahasa Arab dimulai dari grammar itu berat nanti. Dari qawaidul lughah al-arabiyyah berat. Langsung ketemunya nahwu, ketemunya sorof, itu nanti berat. Maka nanti belajar percakapan dulu. Jadi belajar tadi dengerin, listening. Kan sekarang sudah banyak lah metode-metode yang muasirah, yang kontemporer dalam pembelajaran bahasa Arab. Jadi kita pakai pembelajaran itu dengan film, dengan mendengarkan, dengan banyak sekali lah. Banyak hal yang mungkin nanti butuh waktu khusus untuk pembelajaran ini ya. Jadi itu cara belajarnya. Kedua apa? Harus benar. Kedua, harus punya waktu khusus. Waktunya turahan ya engel. Ya. Kita belajar harus capek, nggak punya waktu khusus ya nggak kan bisa belajar bahasa Arab. Harus disediakan waktu yang spesial khusus. Ya. Ketiga, keempat, harus kita bisa bentuk lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung. Sinau bahasa Arab nggak ada lingkungan Arabnya, susah. Makanya kita bentuk sendiri lingkungannya. Dan itu sangat memungkinkan kalau jenengan di boarding, di sekolah, itu sangat mungkin. Saya sedikit cerita, saya di Tangerang Selatan dulu, di BSD. Saya punya sekolah, saya dirikan sekolah, sampai sekarang mungkin jenengan masih bisa ke sana nanti kapan-kapan kalau ada waktu main ke sana. Itu kita ada sekolah bilingual tingkat SD. Mereka pulang, jadi jam 12 sudah pulang sekolah, tapi sehari-hari bisa bahasa Arab. Bahkan pembelajarannya full bahasa Arab. Ya, ini tingkat SD. Jadi anak-anak itu main bola pakai bahasa Arab, ngomongnya pakai bahasa Arab. Sehari-hari ngomong basic pakai bahasa Arab. Nah, nanti kapan-kapan kalau adik-adik mungkin gurunya ada waktu longgar bisa main ke sana ke Tangerang ya, ke BSD itu nanti ada sekolah namanya Madrasah Ibnu Abbas. Itu menerapkan 100% bahasa Arab. Guru-gurunya pakai bahasa Arab semua. Bahkan anak-anak main itu pakai bahasa Arab. Ya, kayak gitu. Jadi mungkin nggak menerapkan ini di boarding yang bukan boarding, yang sekolah biasa, sangat mungkin sekali. Yang penting tadi kuncinya 4 tadi, belajar bahasa. Seneng,
Kedua apa tadi? Ya, cara belajarnya benar. Ketiga, memberikan waktu yang khusus. Keempat, buat lingkungan yang mendukung. Bi'ah tusa'idu ala ta'allumil lughal arabiyyah. Nah, insya Allah kalau sudah diterapkan itu, insya Allah nanti akan menghasilkan hasil yang baik, insya Allah. Barakallahu fikum. Mekaten nggih, Bu? Nggih. Nggih, jazak. Mungkin saat terakhir nggih. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Patah. 4 bahasa. Oh, Masya Allah. Nggih. Nggih. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Ya, di tahun ini ada guru saja Ya, di baru mulai kelas terakhir ini biasa Masya Allah. itu mereka untuk kami itu dan Ya, harusnya 2 1 5 atau 3 ya, maksimalnya ya. 5 sekali kadang-kadang sekarang kecil ada Ya. Nggih. sudah dari yang masalah di salah Nggih. Ya. Nggih. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan Ustaz. Jadi kalau terkait dengan pembelajaran banyak bahasa, ini ada penelitian. Saya dulu ketika merintis sekolah di Tangerang itu baca banyak sering dengerin banyak referensi, baik itu dengarkan dari audio atau kita baca referensi. Nah, jadi sebenarnya tidak masalah seseorang itu belajar banyak bahasa di satu waktu. Ya. Tapi memang yang paling efektif itu antara umur 5 sampai 12 tahun. Itu paling efektif. Habis itu agak bisa tapi agak berat. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi penelitian itu tuh anak di usia itu bisa belajar banyak bahasa. Dan ini dibuktikan ada salah satu teman kami, rekan kami yang ada di sekolah. Beliau kebetulan salah satu yang dirikan sekolah kami dulu. Itu beliau dokter spesialis. Beliau qadarullah istrinya dari Yaman asli. Jadi beliau itu anaknya bisa bahasa Jawa, bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Dan itu tanpa disengaja untuk dipelajari. Hanya setiap hari kalau dia ngomong sama bapaknya, sama ibunya pakai bahasa Arab. Kalau ngomong sama temennya, bahasa Indonesia. Kalau sama pembantunya, karena pembantunya orang Jawa itu seringnya pakai bahasa Jawa, sama mbahnya pakai bahasa Jawa, jadi dia pakai bahasa Jawa. Terus dengan bahasa Inggris itu ketika di sekolahnya dia sekarang belajar bahasa Inggris. Jadi di satu waktu itu udah jalan sendiri, dia bisa 4 bahasa itu, tanpa disetting secara khusus itu enggak. Ya jalan alami saja. Itu dia dengan sendirinya belajar itu. Jadi ini salah satu contoh bahwasanya mungkin menerapkan pembelajaran bahasa itu di satu waktu dengan banyak. Tapi tadi paling efektif memang di umur 5 sampai 12 tahun. Jadi seperti itu. Jadi kalau setelah itu memang butuh effort yang lebih ya untuk belajar bahasa. Apalagi kalau di bahasa Arabnya babnya tadi qawaid. Memang kalau qawaid ini butuh fokus yang lebih. Jadi bab gramatikal bahasa Arab itu memang butuh fokus yang lebih. Tapi kalau sekedar bahasa untuk komunikasi, itu lebih ringan. Insya Allah lebih ringan. Hanya butuh dipraktekkan. Inti dari semuanya adalah praktek. Banyak praktisnya. Kalau banyak praktis, insya Allah nanti cepat dalam pembelajaran bahasa. Tapi kalau hanya sekedar teori mumet memang. Tapi kalau langsung praktek, wah itu nanti cepat. Belajar bahasa itu cepat. Gitu. Barakallahu fikum. Itu mungkin sedikit yang, jadi nggak masalah, tetap jalan. Itu mungkin yang bisa kita sampaikan. Mungkin karena sudah adzan kita cukupkan ya. Nanti dari kami sekali lagi jazakumullah khairan katsira atas kunjungannya.
Dan kami sekali lagi meminta maaf kalau dalam penyambutan kurang maksimal, dalam memberikan tempat kurang berkenan, maka mudah-mudahan suatu saat kita bisa bangun lagi kerjasama lebih jauh supaya saling bisa memberikan manfaat ke depannya untuk izul Islam wal muslimin. Demikian kami cukupkan. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.